Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Fadilah dari kelas 4D SDN Cilangkap 5. Saya akan menjelaskan tentang wabah corona yang sedang menyebar di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Mari kita simak berikut video ini. Yang pertama, aku mau memberikan tips untuk teman-teman dalam mengisi waktu luang selama adanya virus corona. Tips untuk mengisi waktu luang yang pertama: 1. Menonton film dokumenter. 2. Main game online yang bermanfaat. 3. Baca buku. 4. Mencoba resep makan dan cara belajar masak. 5. Berkebun juga seru, apalagi di waktu sore. Udaranya sangat sejuk. 6. Video call dengan saudara jauh apabila teman-teman sedang rindu keluarga. 7. Berolahraga bareng YouTube. Teman-teman bisa menonton langsung di aplikasi YouTube ini. Tips yang kedua adalah biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih yang mengalir. Yang kedua, gosokkan sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku. Yang keempat, bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Yang kelima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan anginkan. Selanjutnya, cara memakai masker yang benar. Secara umumnya, orang sehat tidak perlu menggunakan masker. Siapa saja sih yang perlu menggunakan masker? Yang pertama, jika Anda demam atau pilek. Yang kedua, jika Anda sedang berlangsung pulih dari sakit. Bagaimana sih caranya menggunakan masker bedah dan bukan masker N95? Langkah yang pertama adalah tutup mulut, hidung, dan dagu Anda. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. Langkah yang kedua adalah tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung kalian. Langkah yang ketiga adalah lepas masker yang telah digunakan dengan memegang tali yang ada di kedua telinga kalian. Langkah yang keempat, biar bersih, ganti masker Anda secara rutin apabila kotor atau basah. Langkah yang kelima adalah cuci tangan pakai sabun setelah ngebuang masker yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Ingat, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Itu etika batuk. Dan ini ada sedikit pesan tentang penanganan COVID-19 pemerintah Kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok. Saya, Wali Kota Depok, selaku Ketua Pengarah Gugus Tugas COVID-19, dengan ini menyampaikan informasi perkembangan COVID-19 di Kota Depok per tanggal 22 Maret 2020 sebagai berikut. 1. Kasus terkonfirmasi positif sebanyak 13 orang, berarti bertambah 3 orang dari hari Sabtu kemarin. Dan dinyatakan sembuh, alhamdulillah 4 orang. 2. Pasien dalam pengawasan atau PDP, 87 orang, 9 orang dinyatakan selesai, 78 orang masih dalam pengawasan. 3. Orang dalam pemantauan ODP sebanyak 393 orang, 182 orang dinyatakan selesai, sebanyak 211 orang masih dalam pemantauan. Langkah-langkah taktis yang dilakukan pemerintah Kota Depok
bersama seluruh jajarannya sebagai berikut. 1. Membentuk gugus tugas percepatan COVID-19 Kota Depok dan menetapkan status tanggap darurat bencana selama 73 hari dari tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020. Kedua, berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan dalam penanganan kasus terkonfirmasi positif, penanganan kasus PDP yang tersebar di beberapa rumah sakit di Kota Depok, dan penanganan kasus ODP yang tersebar di seluruh wilayah Kota Depok. 3. Melakukan penyemprotan disinfektan di 51 titik dan akan melakukan penyemprotan secara masif di area-area publik. 4. Melakukan sosialisasi secara mobile di seluruh wilayah Kota Depok dan kegiatan-kegiatan promotif lainnya. 5. Terkait rapid test perlu disampaikan, mengingat pemerintah Kabupaten Bogor belum bersedia Stadion Pakansari dijadikan tempat rapid test untuk Kota Depok, sebagaimana sebelumnya diumumkan Gubernur Jawa Barat, maka saya selaku Wali Kota Depok mengambil langkah-langkah pengaturan prioritas sebagai berikut. 1. Rapid test dilakukan utamanya untuk pasien dalam pengawasan PDP, secara mobile ke rumah sakit yang merawat PDP sekaligus bagi tenaga kesehatannya. Kedua, untuk orang dalam pemantauan ODP dan selain ODP, terutama bagi warga yang harus diprioritaskan, petugas pelayanan langsung dan tenaga kesehatan puskesmas akan dilakukan rapid test di alun-alun Kota Depok sesuai jadwal dan alokasi alat rapid test yang tersedia. Keenam, untuk pemenuhan kebutuhan penanganan COVID-19 di Kota Depok, kami alhamdulillah sudah dapat menganggarkan dari belanja tidak langsung BTT untuk tahap awal dialokasikan kurang lebih 20 miliar. Ketujuh, memfungsikan RSUD Kota Depok sebagai rumah sakit rujukan untuk kasus PDP dan pasien terkonfirmasi positif dengan kategori ringan dan sedang, serta merencanakan rumah sakit Universitas Indonesia sebagai rumah sakit yang didedikasikan dalam penanganan COVID-19 untuk PDP dan terkonfirmasi positif. Dengan terus meningkatnya penyebaran COVID-19 di Kota Depok, kepada seluruh warga Kota Depok, kami minta dengan sangat untuk tetap tinggal di rumahnya masing-masing. Hindari kerumunan dan keramaian orang, jaga jarak sosial dan jarak fisik. Dan yang terakhir, kami memberitahukan kepada seluruh masyarakat dan kepada media, atas instruksi Gubernur Jawa Barat, seluruh kepala daerah Jawa Barat agar melakukan pemeriksaan diri dari virus Corona 19 ini, yang harapan kita dan alhamdulillah kami semua dan seluruh jajaran dari gugus tugas COVID-19 Kota Depok dalam keadaan sehat walafiat, dan harapan kami juga seluruh warga masyarakat Depok dalam keadaan sehat, afiat, dan kita bisa keluar dari bencana COVID-19 ini, dan seluruh bangsa Indonesia di seluruh bagian negara Kesatuan Republik Indonesia pun akan bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semuanya, yaitu bangsa yang sehat, yang kuat, bersemangat, bermanfaat untuk sesama. Terima kasih, demikian hal ini disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberi perlindungan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips yang keempat adalah cara menjaga diri dan keluarga kalian dari virus corona dengan cara germas. Gerakan masyarakat hidup sehat. Caranya, makan dengan gizi yang seimbang. Yang kedua, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. 3. Cuci tangan pakai sabun secara rutin ya teman-teman. Yang keempat, jaga kebersihan lingkungan rumah. Yang kelima, tidak merokok. 6.
gunakan masker apabila sedang sakit seperti batuk dan kalian bisa menutup mulut dengan lengan. Yang ke-7, minum air mineral 8 gelas per hari. Yang ke-8, tidak makan makanan yang belum matang sempurna. Yang ke-9, bila demam dan sesak nafas, segera konsultasi ke dokter. Yang ke-10, jangan lupa ibadah dan berdoa ya teman-teman. Sekian dari video saya, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.